Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Anak-anak semua, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Meskipun dengan berbagai keterbatasan, saya yakin kalian semua masih bersemangat untuk melaksanakan kegiatan belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kendal. Baik anak-anak semua, saya Pak Alvan, Guru BK MTS Negeri 1 Kendal. Mungkin kita belum pernah bertemu secara langsung, tapi kali ini kita bertemu secara virtual. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kalau sebelumnya kita sudah belajar atau sudah mengenal yang pertama mengenal lingkungan madrasah kemarin, ya. Ada video tentang Madrasah Negeri 1 Kendal, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kendal. Kemudian pada pertemuan kedua kemarin kita belajar mengenal guru-guru yang mengajar kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kendal. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita belajar mengenal bimbingan dan konseling itu apa. Maka pada kesempatan yang bahagia ini kita akan belajar lagi terkait apa itu? Yaitu etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dengan guru menggunakan WhatsApp. Baik, selama musim pandemi ini kita dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan guru, mau tidak mau harus dilakukan melalui media, yaitu melalui HP ataupun WhatsApp. Kalau kita sudah belajar normal, kita bisa berkomunikasi, berbicara langsung dengan Bapak dan Ibu guru. Tapi, mengingat kondisi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka mau tidak mau, ya, kita harus berkomunikasi atau berbicara dengan Bapak dan Ibu guru melalui percakapan WhatsApp. Entah itu menanyakan tugas, entah itu menanyakan jadwal pelajaran, entah itu menanyakan alamat IP e-learning, ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara secara langsung, biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan apa? Kalau bahasa Jawa menggunakan bahasa apa? Bahasa krama halus, ya. Nah, begitu pula dengan WhatsApp. Saat kita berbicara dengan Bapak dan Ibu guru, tentu saja ada aturannya. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dengan guru menggunakan WhatsApp. Ya, kita tidak bisa menyamakan kita mengirim pesan dengan guru atau dengan teman harus berbeda. Ya, nah, mari kita mulai untuk pembahasan pada hari ini. Kita mulai yaitu etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dengan guru menggunakan WhatsApp. Nah, kita mulai dari pengertian etika dulu. Etika itu apa? Ada yang tahu tidak? Nah, etika adalah suatu aturan atau pedoman yang dipakai dalam berperilaku. Jadi ada aturannya. Saat kita melakukan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ya, dalam hal ini adalah aturan madrasah. Ya. Yang kedua, sopan santun. Nah, sopan santun itu apa? Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan kepada orang lain dengan maksud untuk menghormati orang tersebut sehingga membuat suatu kondisi yang nyaman. Nah, dalam berbicara dengan guru, meskipun kita tidak berbicara secara langsung, meskipun di hadapan kita adalah handphone, kita harus tetap beretika dan melakukan dengan penuh sopan dan santun. Tidak boleh asal-asalan, ya. Baik kepada guru, kepada teman, ataupun kepada orang tua. Kenapa kita harus menggunakan etika? Kenapa kita harus sopan kepada guru saat kita mengirimkan pesan? Kenapa tidak boleh bersembarangan? Nah, yang pertama, guru adalah orang yang memberikan kita ilmu. Ya, sejak kecil kita belajar, guru adalah yang memberikan kita ilmu. Ya, orang yang mendidik kita dari kecil hingga
dewasa saat kita berada di bangku sekolah. Jadi, tidak seharusnya kita berlaku tidak sopan kepada guru. Kita harus sopan, ya, karena kepada orang yang memberikan kita ilmu. Yang kedua, guru adalah orang tua kedua kita. Kalau di rumah, bapak dan ibu adalah orang tua kita. Tapi di sekolah, bapak dan ibu guru adalah orang tua kita. Orang tua kita yang mendidik siswa dan siswi penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayang. Meskipun terkadang bapak dan ibu guru itu marah kepada kita, tapi marahnya bapak dan ibu guru itu bukan karena beliau semua benci kepada kita, kepada siswa maksudnya, tapi justru sebagai bentuk kasih sayang guru kepada siswa yang tidak ingin melihat anak didiknya membuat suatu kesalahan, ya. Tujuannya adalah agar kalian semua atau siswa-siswinya bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, beriman, dan bertakwa. Nah, langsung kemudian dalam masa pandemi ini, bagaimana cara mengirim pesan WA kepada guru dengan baik dan benar? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, perhatikan waktu saat mengirim pesan WA, ya. Karena bapak dan ibu guru itu juga punya keluarga di rumah, jadi kita juga harus memperhatikan kapan saatnya bapak dan ibu guru istirahat di rumah, kapan bapak dan ibu guru harus melayani kalian dalam proses pembelajaran. Hindari mengirim pesan WA terlalu malam, karena saat malam hari itu adalah waktu bapak dan ibu guru bersama keluarga, dan juga waktunya beliau untuk apa? Untuk beristirahat. Lebih baik mengirim pesan saat jam kerja. Ataupun kalau terpaksa malam hari mengirim WA kepada bapak dan ibu guru, ya tidak apa-apa, tapi maksimal sampai jam 8 malam saja. Nah, yang kedua, saat memulai pesan, harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Pak Alvan, Assalamualaikum Bu Sirul, Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru. Ya. Sebagai seorang muslim wajib mengawali percakapan ataupun mengawali pesan dengan mengucapkan salam. Ya. Tidak boleh mengawali pesan dengan biasanya anak-anak huruf P. Halo, hai, atau ping kepada bapak dan ibu guru, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Awali percakapan dengan mengucapkan salam. Kemudian, memperkenalkan identitas diri. Ya, jadi tujuannya apa sih? Agar bapak dan ibu guru tahu ini siapa yang mengirim WA. Ya, perkenalkan diri. Misalkan saat kalian ingin menanyakan tugas, awali dengan Assalamualaikum Pak Alvan, mohon maaf mengganggu. Perkenalkan, nama saya siapa? Diisi nama lengkapmu. Siswi atau siswa kelas berapa? Misalkan, Assalamualaikum Pak Alvan, mohon maaf mengganggu. Perkenalkan, nama saya Dila, kelas 7F. Itu, ya. Yang pertama tadi apa? Perhatikan waktu pengiriman pesan. Yang kedua, ucapkan salam saat memulai pesan atau percakapan. Yang ketiga, perkenalkan identitas diri. Setelah itu, baru menyampaikan maksud dan tujuan dalam mengirim pesan WA. Ya, misalkan menanyakan pengumpulan tugas. Contohnya ini bisa dilihat. Assalamualaikum Pak Alvan, nama saya Ella Sabrina, siswi kelas 7. Mohon maaf, saya ingin menanyakan tugas BK dikumpulkan tanggal berapa, Pak? Begitu. Atau bisa, misalkan menanyakan alamat IP e-learning. Assalamualaikum Pak Alvan, perkenalkan nama saya Ella Sabrina, siswi kelas 7F. Mohon maaf, saya ingin menanyakan alamat IP e-learning berapa ya, Pak? Bisa seperti itu. Ya. Kemudian setelah menyampaikan maksud dan tujuan, nah ini yang harus dilakukan adalah mengucapkan terima kasih.
Dalam mengirimkan pesan, awali dengan salam, akhiri dengan kalimat apa? Terima kasih. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Assalamualaikum Pak Alvan, nama saya Ella Sabrina, siswi kelas 7F. Mohon maaf, saya ingin menanyakan tugas BK dikumpulkan tanggal berapa nggih, Pak? Terima kasih. Ada kata terima kasihnya. Ya, misalkan tidak bisa boleh menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Krama, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi misalkan belum bisa menggunakan bahasa Krama yang halus dan sopan, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Saya yakin siswa dan siswi MTS Negeri 1 Kendal bisa mengirimkan pesan dengan baik dan benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana jika Bapak dan Ibu guru yang mengirimkan pesan ke siswa terlebih dahulu? Misalnya wali kelas. Ada siswanya yang tidak pernah mengikuti e-learning misalkan. Wali kelas otomatis akan mengirimkan pesan. Ya, pasti akan menanyakan kenapa tidak pernah mengikuti e-learning. Atau misalkan ada Bapak dan Ibu guru yang menanyakan tugas. Ya. Bagaimana? Sebagai siswa harus bagaimana? Apa yang harus siswa lakukan? Apa? Nah, sebagai siswa dan siswi yang baik, apabila Bapak dan Ibu guru mengirim pesan kepada kalian, maka kalian wajib membalas pesan WA tersebut. Ya. Misalkan hanya mendiamkan, hanya membaca pesan saja, itu namanya tidak sopan. Ya, apabila Bapak dan Ibu guru menanyakan atau mengirim pesan, misalkan menanyakan tugas, ataupun menanyakan kenapa tidak pernah mengikuti pelajaran, hal yang harus dilakukan adalah membalas pesan tersebut. Tidak boleh hanya membaca saja, tidak boleh hanya mendiamkan. Itu namanya tidak menghormati dan tidak menghargai Bapak dan Ibu guru. Kemudian, yang kedua, saat membalas, gunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Ya, hindari menggunakan kata-kata singkat, misalkan Y. Ada yang membalas, misalkan ada Bapak Ibu guru yang mengirimkan pesan, anak-anak, besok tugasnya dikumpulkan ya. Tidak boleh membalas hanya dengan Y, Yo, atau Ya. Tapi harus diiringi dengan sapaan, misalkan, iya Pak, baik Pak, nggih Pak. Nah, itu. Ya. Kemudian, gunakan ejaan yang benar. Jangan gunakan bahasa yang disingkat-singkat. Kadang Bapak dan Ibu guru ada yang tidak paham dengan bahasa yang disingkat-singkat. Atau dengan kata-kata yang sulit dipahami, tulisan yang sulit dipahami. Misalkan, angka, huruf, Atau misalkan dengan huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, huruf besar. Atau ada juga yang menulis pesan antara kata satu dengan kata yang lain itu tidak diberi spasi atau tidak diberi jarak. Itu akan menyulitkan Bapak dan Ibu guru dalam membaca. Jadi, gunakan bahasa atau kalimat atau kata yang apa? Yang seharusnya tidak boleh disingkat-singkat, tidak boleh dengan huruf yang aneh-aneh, campuran angka atau huruf besar kecil, atau kalimat yang tanpa spasi atau tanpa jarak. Intinya, kita semua harus menggunakan kata yang baik dan yang benar. Ya. Nih, misalkan ada contoh ini. Tuh, Pak, saya ingin bertanya. Nah, ini kan huruf, angka. Ini kan menyulitkan Bapak dan Ibu guru dalam memahami. Kemudian, ini yang tanpa spasi atau tanpa jarak. Ya. Biasakan menulis dengan bahasa yang baik dan yang benar. Selanjutnya, nah ini adalah contoh siswa dan siswi yang tidak membalas chat dari Bapak dan Ibu guru. Ya, Bapak dan Ibu guru menghubungi kalian, mengirimkan pesan panjang-panjang, hanya dilihat saja, hanya dibaca saja. Itu namanya sesuatu yang kurang baik atau yang kurang
kurang sopan. Saya yakin ini bukan anak-anak MTS Negeri 1 Kendal, tapi adalah anak yang lainnya. Karena saya yakin siswa dan siswi MTS Negeri 1 Kendal adalah siswa-siswi yang baik. Ya. Nah, selanjutnya tugas. Tugasnya gampang. Buatlah contoh pesan WA ke bapak atau ibu guru dengan maksud ini. Menanyakan tugas matematika ada di halaman berapa. Yang kedua, izin tidak dapat mengikuti e-learning. Yang ketiga, menanyakan alamat IP e-learning. Atau ini, bebas, silahkan terserah kalian temanya apa. Pilih salah satu saja. Tidak semuanya, hanya satu saja. Ya. Saya tunggu, silahkan dikirim di grup masing-masing. Grup BK yang misalkan yang kelas 7F, kirim ke grup BK 7F. Yang 7G, kirim ke grup BK 7G. Atau kalau misalkan malu, boleh di chat pribadi ke Pak Alvan. Itu materi layanan bimbingan konseling dari Pak Alvan. Semoga bermanfaat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.